Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami selaku kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang permasalahan sosial, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang beranggotakan Marcelina Maimah, Nabila Zahra Oktariani, Nadine Aulia, dan Putri Kalisa Salsabila. Di materi ini kita akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian KKN. Kedua, ciri-ciri atau karakteristik. Ketiga, jenis-jenis KKN. Keempat, contoh permasalahan. Kelima, faktor penyebab. Keenam, dampak negatif yang ditimbulkan. Ketujuh, solusi menghadapinya. Kedelapan atau yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu KKN? KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya adalah kolusi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara rahasia dan melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain, masyarakat, atau negara. Dan yang terakhir adalah nepotisme. Nepotisme adalah tindakan mengutamakan atau menguntungkan keluarga, orang dekat, atau kelompok untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan, atau keuntungan lain. Ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. 1. Selalu melibatkan lebih dari satu orang. 2. Biasanya dilakukan dengan kerahasiaan. 3. Melibatkan pihak yang saling menguntungkan dan menjaga kewajiban. 4. Oknumnya sering berasal dari pihak yang berkepentingan. 5. Tiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. 6. Oknum yang melakukan korupsi sering tersembunyi di balik justifikasi hukum. Selanjutnya, ciri-ciri kolusi. Kolusi memiliki 5 ciri-ciri, antara lain sebagai berikut. 1. Dilakukan secara rahasia dan tidak terbuka. 2. Melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama. 3. Mencari keuntungan pribadi atau golongan tanpa memperhatikan kerugian bagi pihak lain, masyarakat, atau negara. 4. Kerjasama ilegal dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pihak lain yang memiliki posisi penting. 5. Terjadi pemberian uang pelicin atau fasilitas tertentu. Ciri-ciri nepotisme. Nepotisme memiliki 5 ciri-ciri, antara lain sebagai berikut. 1. Pemberian jabatan didasarkan pada hubungan kekeluargaan, bukan kompetensi. 2. Pelaksanaan jabatan dilakukan secara otoriter. 3. Kurang atau tidak adanya kejujuran dalam menjalankan amanat. 4. Adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemberian fasilitas. 5. Pemimpin yang melakukan nepotisme tidak kompeten. KKN juga memiliki beberapa jenis. Bagian pertama yaitu jenis-jenis korupsi. Dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain. 1. Korupsi suap, yaitu memberikan atau menerima uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi tindakan seseorang untuk menjalankan tugasnya. 2. Korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau pengambilan uang atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. 3. Korupsi pungutan liar, memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman atau tekanan. 4. Korupsi dalam pengadaan, yaitu manipulasi proses pengadaan barang dan jasa. 5. Korupsi dalam proyek publik, penyimpangan dalam pelaksanaan proyek seperti penggelembungan biaya atau penggunaan bahan berkualitas rendah. Selanjutnya, jenis-jenis kolusi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Kolusi dalam pengadaan. Pihak-pihak tertentu sepakat untuk mengatur proses tender agar salah satu pihak memenangkan kontrak. 2.
Kolusi dalam penetapan harga. Peserta tender saling bersepakat untuk menentukan siapa yang akan memenangkan tender dengan cara mengatur penawaran. 3. Kolusi dalam kebijakan publik. Kolusi antara regulator dan pelaku usaha untuk mengabaikan atau memanipulasi regulasi demi keuntungan bersama. 4. Kolusi dalam laporan keuangan. Memanipulasi akuntansi menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat, misalnya dengan menyembunyikan utang. 5. Kolusi dalam sektor publik. Kolusi antara pegawai pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik dengan cara yang tidak sah. Jenis-jenis nepotisme antara lain: 1. Nepotisme dalam pekerjaan, yaitu perekrutan, memperkerjakan anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka. 2. Nepotisme dalam bisnis, yaitu memberikan kontrak bisnis kepada perusahaan yang dimiliki oleh anggota keluarga. 3. Nepotisme dalam politik, penunjukan jabatan, menunjuk anggota keluarga ke posisi pemerintahan atau jabatan publik. 4. Nepotisme dalam pendidikan, misalnya penerimaan mahasiswa, memberikan penerimaan atau beasiswa kepada anak-anak dari pejabat pendidikan tanpa melalui proses seleksi yang adil. 5. Nepotisme dalam organisasi non-profit, yaitu pengangkatan posisi, memperkerjakan atau mengangkat anggota keluarga ke posisi penting dalam organisasi non-profit tanpa proses yang transparan. Selanjutnya kita akan beralih kepada contoh permasalahan dan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama yaitu korupsi. 1. Suap. Memberikan atau menerima uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi keputusan seseorang dalam posisi kekuasaan. 2. Penyalahgunaan wewenang. Penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi seperti memberikan kontrak proyek kepada perusahaan milik sendiri atau kerabat. 3. Penggelapan. Mengambil atau menggunakan uang atau aset milik organisasi untuk kepentingan pribadi. 4. Memanipulasi anggaran. Mengubah laporan keuangan untuk menutupi pengeluaran yang tidak sah atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua, contoh perilaku kolusi sebagai berikut. 1. Pengaturan tender. Beberapa perusahaan yang bersaing sepakat untuk mengatur harga atau syarat tender sehingga satu perusahaan yang telah disepakati dapat memenangkan kontrak. 2. Pembagian wilayah pasar. Perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama sepakat untuk membagi wilayah geografis sehingga tidak ada persaingan di antara mereka. 3. Manipulasi kualitas. Perusahaan-perusahaan sepakat untuk menurunkan standar kualitas produk agar biaya produksi lebih rendah. 4. Konsorsium palsu. Beberapa perusahaan membentuk konsorsium untuk memenangkan proyek besar. Tetapi, sebenarnya mereka sudah sepakat sebelumnya tentang pembagian keuntungan dan tanggung jawab. Selanjutnya, yaitu contoh permasalahan dan perilaku nepotisme. 1. Perekrutan keluarga. Seorang manajer merekrut saudara kandungnya untuk posisi tertinggi di perusahaan, meskipun ada kandidat lain yang lebih berkualitas. 2. Promosi berdasarkan hubungan. Seorang atasan memberikan promosi kepada anaknya meskipun ada rekan kerja yang telah menunjukkan kinerja lebih baik dan lebih berpengalaman. 3. Penempatan posisi strategis. Seorang pemimpin organisasi menempatkan anggota keluarganya di posisi penting tanpa proses seleksi yang transparan, sehingga mengabaikan kandidat yang lebih kompeten. 4. Pemberian kontrak.
Sebuah perusahaan memberikan kontrak proyek kepada usaha milik kerabat meskipun ada penawaran dari perusahaan yang lebih baik dan lebih murah. 1. Aspek perilaku individu. Pada aspek ini, tindakan korupsi dilakukan atas pengaruh dari dalam diri individu dan dilakukan secara sadar, seperti ketamakan atau kerakusan, kurang kuatnya moral yang dimiliki, dan gaya hidup yang konsumtif. 2. Aspek sosial atau dorongan keluarga. Korupsi yang terjadi dilihat dari aspek sosial dikarenakan faktor dorongan dan dukungan dari keluarga untuk melakukan korupsi. Bisa saja seseorang tidak mau melakukan korupsi, tetapi lingkungan keluarganya justru mendukung dan mendorong untuk melakukan korupsi tersebut. Faktor dari luar atau faktor eksternal. Faktor dari luar adalah faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang. Seperti 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Sikap masyarakat seringkali begitu kondusif, sehingga mendukung terjadinya peristiwa korupsi. 2. Aspek ekonomi. Pendapatan yang dimiliki kecil sehingga membuat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Aspek politis. Haus kekuasaan dan keinginan mempertahankan jabatan akan menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya kegiatan korupsi. 4. Aspek organisasi. Kurangnya sikap keteladanan yang dicontohkan dari sang pemimpin. Adanya kultur atau budaya yang tidak baik yang ada di dalam organisasi. Kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan dan pengendalian manajemen, pengawasan baik internal maupun eksternal yang terbagi, merupakan hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab kolusi. Kolusi bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya A. Budaya suap-menyuap. Budaya suap-menyuap yang sudah menjadi bagian dari sistem birokrasi adalah salah satu penyebab terjadinya kolusi. B. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah membuka peluang terjadinya kolusi. C. Kesempatan dan dorongan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan tanpa memperhatikan etika dan moral. D. Kurangnya transparansi. Proses pengambilan keputusan yang tidak terbuka untuk publik dan kurangnya pengawasan yang memadai akan menjadi faktor penyebab kolusi. Faktor penyebab nepotisme. Nepotisme bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya A. Kekuasaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan di suatu organisasi atau institusi akan memanfaatkan kekuasaannya untuk mempromosikan kenalan dekatnya. B. Kebijakan rekrutmen atau promosi yang buruk. Kebijakan rekrutmen atau promosi yang tidak transparan bisa menyebabkan terjadinya nepotisme. C. Manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nepotisme. D. Kurangnya informasi. Pimpinan atau penyelenggara negara mungkin tidak memiliki cukup informasi mengenai calon kandidat yang layak dan kompeten untuk mengisi posisi tertentu. Dampak negatif korupsi. Korupsi memiliki dampak negatif yang luas, di antaranya A. Ketidaksetaraan akses. Korupsi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik, sehingga masyarakat miskin seringkali menjadi korban utama. B. Pertumbuhan ekonomi lambat. Korupsi dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. C. Kemiskinan meningkat. Korupsi dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan, baik secara absolut maupun relatif. Dampak negatif kolusi. Beberapa dampak negatif kolusi diantaranya A. Kesenjangan sosial. Kolusi dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. B. Gangguan demokrasi.
Kolusi dapat mengganggu proses demokrasi karena adanya pelanggaran hak-hak warga negara. C. Kepercayaan masyarakat terganggu. Kolusi dapat menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada aparat negara. Dampak negatif nepotisme. Nepotisme dapat berdampak negatif pada berbagai hal seperti A. Lingkungan kerja yang beracun. Nepotisme dapat menciptakan lingkungan kerja yang beracun dan menurunkan moral karyawan. B. Reputasi perusahaan yang rusak. Nepotisme dapat merusak reputasi perusahaan. C. Diskriminasi. Nepotisme dapat menimbulkan diskriminasi di lingkungan kerja. Solusi menghadapi korupsi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan anti korupsi mengintegrasikan pendidikan tentang korupsi dan dampaknya ke dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terbuka. Memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah dan lembaga publik dapat diakses oleh publik. Yang ketiga, reformasi hukum. Penerapan hukum yang ketat, memperkuat hukum anti korupsi, dan memastikan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, serta sanksi yang tegas. Menerapkan sanksi berat bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Dengan mendorong pelaporan dengan membuat saluran yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang kelima, penguatan lembaga anti korupsi. Dukungan terhadap lembaga anti korupsi memberikan dukungan yang memadai kepada lembaga-lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi, baik dari segi anggaran maupun independensi. Ada beberapa solusi untuk menghadapi KKN. Yang pertama, solusi untuk menghadapi kolusi. Yang pertama, memperkuat sarana dan prasarana hukum. Jika dapat memperkuat sarana dan prasarana hukum agar dapat membangun penegakan hukum baru yang adil serta tanpa pandang bulu, agar dapat memberikan efek yang jera. 2. Memperbaiki kelembagaan penegakan hukum. Jika dapat memperbaiki kelembagaan penegak, maka akan memudahkan masyarakat untuk membasmi atau memusnahkan kasus kolusi. Yang ketiga, teknologi dan inovasi sistem pelaporan digital. Jika mengembangkan aplikasi atau sistem online untuk pelaporan kasus korupsi secara anonim dapat memudahkan pemerintah untuk menangkap pelaku kasus kolusi. Yang keempat, kerjasama internasional. Kolaborasi dengan negara lain. Bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional dalam upaya pemberantasan kolusi melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik. Yang terakhir, pendidikan dan kesadaran publik. Pemerintah harus melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya yang disebabkan oleh kolusi. Yang ketiga, solusi menghadapi nepotisme. Yang pertama, memastikan proses rekrutmen dan promosi berdasarkan kinerja dan kualifikasi. Yang kedua, menyediakan pelatihan dan kesadaran tentang etika profesional. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang inklusif dan meritokratis. Yang keempat, membuat kebijakan resmi di tempat kerja yang menyertakan kode etik untuk menangani nepotisme. Dan yang terakhir, menambahkan perlindungan pelapor dan saluran pelaporan anonim bagi masyarakat untuk melaporkan nepotisme. Baiklah, kesimpulan dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang merugikan integrasi sistem pemerintahan dan ekonomi masyarakat. KKN merupakan ancaman serius bagi keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan stabilitas politik. Upaya untuk memberantas KKN harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel demi kepentingan bersama. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri.